Berarti presiden juga kalah ya? Kita itu punya tagline ya, kita dari Pramuka Penegak Pandega, oleh Pramuka Penegak Pandega, dan untuk Penegak Pandega itu sendiri. Semua penegak Pandega yang ada di Kota Tasikmalaya mempunyai kesempatan besar untuk masuk ke Dewan Kerja. Halo kakak-kakak, selamat pagi, siang, atau malam nih. Balik lagi nih kita di Coconut Podcast. Tentunya udah gak asing sama saya. Saya selalu sering menemani setiap episode Coconut Podcast. Dan kebetulan hari ini, di malam ini ada dua narasumber atau bintang tamu dari Dewan Kerja Cabang spesial. Karena kemarin ada pergantian kepengurusan ya, dan sekarang kita udah ketemu sama ketua Dewan Kerja baru. Ada Kak Adi. Halo Kak Adi. Halo Kak. Kemudian ada Kamira. Halo Kamira. Mungkin kakak-kakak di sana di rumah masih belum kenal nih sama ketua baru kita. Boleh ya kenalan dulu? Ya boleh ya Kak. Baik, memperkenalkan diri ya. Saya Adib Algifari dari Pramuka Kota Tasikmalaya ya. Asal saya dari Dewan Kerja Cabang Kota Tasikmalaya. Saat ini saya masih kuliah ya. Kak semua, saya masih kuliah di Institut Agama Islam Tasikmalaya. Dan pada Muspanitra tahun ini, saya terpilih menjadi Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Tasikmalaya untuk masa bakti 2022-2027 bersama dengan rekan saya Kamira. Kamira, boleh kenalin nih Kamira. Baik, perkenalkan saya Mira Gusni. Saya berasal dari DKR Cipadas dan kebetulan juga saya mendampingi Kak Adib sebagai ketua di DKC. Ini ada Kak Adib, ada Kamira ya, pasangan dari kepengurusan tahun ini. Lama juga ya, dari 2 sampai 2027. Iya, sampai 2027, 5 tahun Kak untuk kepengurusan, karena kita sama dengan masa bakti Kuartir Cabang Kota Tasikmalaya, seperti itu. Berarti presiden juga kalah ya? Ya kurang lebih sama sih, 5 tahun. Presiden Calon presiden. Amin. Insyaallah. Kalau gitu kita sebelum ngobrolin soal DKC lebih lanjut ya, saya mau tanya nih, pengen nanya kesibukan dari Kak Adib atau Kamira sendiri lagi sibuk ngapain sih gitu, selain ini ya, selain kepengurusan di DKC gitu. Mau saya dulu? Saya sehari-hari, Kakak Syauki, saya sibuk bekerja ya, sama kuliah juga. Saya kuliah di IAI Tasikmalaya, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saat ini juga kesibukan mungkin sedang melaksanakan KKN. Sedang melaksanakan PPL. Kemarin sudah KKN. Dan juga sudah 2 tahun ke belakang semenjak saya lulus SMA, saya sedikit-sedikit lah berjenjang karir menjadi tenaga administrasi di salah satu sekolah yang ada di Kota Tasikmalaya. Kebetulan sudah 2 kali perpindahan lah ya, menjadi tata usaha. Kalau sekarang udah hampir 2 tahun. Itu untuk keseharian saya, kurang lebihnya sih seperti itulah. Kalau jiwa muda kan masih pengen kesana kemari, ya, cari yang nyaman lah ya kan. Siap. Cari yang nyamannya di mana gitu kan. Jadi masih belum ada titik, belum final gitu kan. Kalau perihal kerja mau di mana belum, cuman ya mencari arah lah, mencari jalan. Seperti itu sih dari saya. Kalau Kamira gimana nih? Kamira kesibukannya hari ini sekarang? Saya juga sama seperti Kak Adib, sebagai tata usaha di sekolah SD Lancoge. Dan kebetulan juga tahun ini saya masuk kuliah di STIA, ngambil kelas karyawan. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Oh ya, ini. Luar biasa sekali ya kakak ini, kedua ketua kita udah sibuk banget, jam terbangnya udah pada tinggi. Gimana nih cara ngatur waktunya? Penasaran. Alhamdulillah ya Kak, kalau perihal cara mengatur waktu, saya dari kemarin pun sebelum menjadi ketua Dewan Kerja pun sama sih aktivitasnya seperti ini.
Malahan mungkin kalau sekarang ada beban yang lebih ringan sih. Kalau kemarin saya berdewan kerja, sama juga saya menjabat di Racana di kampus gitu kan. Nah kalau sekarang ketika sesudah terpilih, alhamdulillah salah satu beban saya sudah turun ya. Di Racana saya sudah beres menjabat sebagai ketua Racana. Nah saya tinggal mungkin sekarang kerja, kuliah, sama DKC gitu saja sih. Tapi kalau pembagian waktu dan lain sebagainya mungkin ya bisa bisa dirasakan, hanya bisa dirasakan oleh saya gitu kan. Kalau berbicara pembagiannya susah gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan saya pribadi bisa mengatur waktu dan juga memberi waktu ruang lah ya untuk Dewan Kerja Kota Tasikmalaya ini. Itu. Barangkali ada sudut pandang dari Kamira nih soal manajemen waktu. Kalau saya memanage waktunya tuh seperti kalau misal ada sesuatu yang lebih penting dari yang penting gitu. Misal kalau skala prioritas ya. Iya, skala prioritasnya. Kalau misalnya di sini ada yang menggantikan, ya udah sama dia aja. Kalau misalnya nggak ada, ya udah sama saya gitu. Soalnya kan bertanggung jawab juga. Kalau misalnya ada, berarti kan dapat disimpulkan nih, ingat skala prioritas. Kalau dari Kak Adib itu lebih mungkin apa Kak Adib kalau tadi? Ya saya sih lebih ke sekarang kan sambil kerja ya. Kalau kuliah sih udah mau beres lah ya, udah mau beres gitu kan. Jadi lebih ke kerja dengan DKC. Memang lebih ke skala prioritas lagi sih gitu. Cuman kan ketika saya sudah siap untuk menjadi ketua Dewan Kerja, yang mau tidak mau apapun yang memang menjadi udah pilihan ya, gitu kan, ya pilihan. yang udah menjadi pilihan oleh saya gitu kan, harus selesai tuntas tanggung jawabnya seperti itu. Yang mudah-mudahan bisa lah gitu ya, betul. Untuk Dewan Kerja. Apa yang dimulai harus dituntaskan sampai akhir, betul sekali. Mudah-mudahan sampai tuntas sampai 2027. Ya. Terus kedepannya nih ada apa sih, ada yang akan dirubah nggak sih dari DKC sendiri, mungkin dari segi formaturnya atau mungkin apakah ada tambahan ketua bidang yang lain, bidang yang baru gitu di DKC, atau ada sesuatu inovasi yang lain ya gitu. Kalau perihal kepengurusan kakak ya, sebenarnya kalau di berbicara Dewan Kerja itu kita kembali lagi ke PPDK, ke aturan berdewan kerja itu sendiri, PPDK 005 tahun 2017, yang mana di PPDK itu mengatur tentang kepengurusan Dewan Kerja ya, yang pada dasarnya Dewan Kerja itu bersifat ganjil dan juga maksimal dari kepengurusan itu berjumlah 21 kakak. Nah, berarti tidak boleh lebih dong dari 21 gitu kan. Tapi saya melihat kinerja Dewan Kerja yang sudah ya, yang kemarin-kemarin Kak Sauki, saya itu merasa ketika 21 melihat lagi dong kondisi Kota Tasikmalaya yang memang hanya memiliki 10 kuaran gitu kan, 10 kuartir ranting. Jadi kalau dirasa di-fullkan 21 itu terlalu banyak sebenarnya gitu. Jadi kita pun akan mengambil jumlah 17 Kak Sauki, 17 orang. Ya. 17 orang itu sudah termasuk saya dengan Kak Mira gitu. Jadi kurang lebih saya mungkin akan mengambil 15 orang lagi pramuka penegak pandega yang ada di Kota Tasikmalaya, seperti itu. Dan juga berkaitan tadi pembidangan ya Kak, yang ditanyakan itu. Pembidangan itu sama, kita kembali lagi ke PPDK ya. Pembidangan itu ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang kegiatan, ada bidang kajian kepramukaan, ada bidang penelitian dan evaluasi, ada bidang pembinaan dan pengembangan. Itu mungkin Kak terkait pembidangan dan juga formasi yang akan 5 tahun ke depan gitu. Berarti sejauh ini ikut dengan PPDK ya gitu, karena memang PPDK itu yang menjadi jalan kita, yang menjadi patokan kita untuk berdewan kerja. Tadi udah diobrolin juga ya soal bidang yang akan ada di DKC. Mungkin proses seleksinya kali ya Kak, itu kapan nih proses seleksi yang mencari 15 orang itu? Ya, untuk proses seleksi ada tahapannya ya Kak Mira ya. Untuk proses seleksi mungkin karena kita juga sudah membuat tim formatur
kakak sudah membuat tim formatur pada saat Muspanitra kemarin. Ada 5 orang tim formatur. Saya dan Kamira sebagai ketua Dewan Kerja terpilih dan wakil yang terpilih. Terus juga ada Kak Firham sebagai demisionir dari ketua Dewan Kerja. Dan ada 2 orang lagi dari wilayah. Kak, memang kota Tasikmalaya ini terbagi menjadi 2 wilayah. Ada wilayah barat dan wilayah timur. Ada siapa aja, Kak? Dari wilayah barat dari DKR Tawang yaitu Kak Dimas ya. Dan dari wilayah utara timur timur. Dari wilayah timur yaitu Kak Reski dari DKR Kawalu. Ya, DKR Kawalu. Nah, itu untuk tim formatur. Jadi ada 5 orang kita tim formatur, sama harus berjumlah ganjil juga gitu. Dan berkaitan dengan tahapan atau timeline, mangga Kamira ada. Tahapannya pertama ada pemberkasan lewat online ya Kak. Nanti bakal bakal disebar juga lewat surat. Terus pelaksanaannya mungkin tanggal 8 sama 9 ya Kak. 9. Sampai dengan tanggal 9. Menginap kita berkemah. Kalau untuk persyaratan kita mengacu juga pada PPDK. Sama. Dan ada tambahan dari hasil rapat tim formatur. Berarti sebentar lagi ya minggu depan pelaksanaannya. Sejauh ini udah banyak yang masuk untuk pemberkasannya sendiri. Nah, belum, karena untuk pemberkasan baru disebar hari ini. Baru diinformasikan tadi siang di media kita di Instagram DKC, dan baru tadi sore kita sebarkan surat Kamira berkaitan dengan apa saja yang memang harus dipersiapkan nih oleh teman-teman yang mau ikut seleksi Dewan Kerja. Gitu. Jadi nanti belum ada yang masuk lah. Untuk persyaratannya bisa langsung dicek ya di akun Instagramnya DKC ya kakak-kakak. Tuh bagi yang tertarik ingin gabung di DKC. Nah, tadi udah ngobrolin mungkin karena persyaratannya udah pasti banyak banget ya untuk pemberkasan sendiri. Nah, boleh kali ya kalau di hari H nih tanggal 89 itu akan ada apa aja sih Kak proses seleksinya gitu? Iya, nah di hari H itu di tanggal 8 sampai dengan 9 itu kita laksanakan kegiatan seleksi tes pengetahuan. Terus ada wawancara, ada tes keterampilan IT, karena memang berdewan kerja pun tidak cukup hanya pengetahuan kepramukaan saja. Ya, betul. Kita pun perlu yang memang di skala Dewan Kerja cabang itu kan perlu juga mereka yang memang terampil di bidang IT-nya seperti itu. Nah, jadi kita adakan tes IT dan juga nanti pun ada penugasan khusus yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari di Dewan Kerja gitu. Jadi mungkin tidak susah lah kalau berkaitan dengan seleksi nanti gitu kan, cukup mudah gitu kan. Mungkin kakak tinggal mengikuti dan tinggal dijalani saja prosesnya, karena kami pun kita di sini pun sama-sama berproses dari nol lah ya, dari mulai pemberkasan, dari mulai seleksi administrasi sampai mungkin kepada titik puncaknya kemarin kita pemilihan di Muspanitra. Seperti itu. Ada kriteria khususnya nih nggak Kak, yang soal siapa sih yang bakal mungkin jadi potensi untuk ditarik menjadi bagian dari DKC sendiri? Sebetulnya kalau untuk potensi, semua penegak pandega yang ada di kota Tasikmalaya memiliki peluang besar ya. Memiliki peluang besar karena memang Dewan Kerja ini untuk penegak pandega dan dari penegak pandega pun gitu kan. Jadi kita itu punya tagline ya, kita dari pramuka penegak pandega, oleh pramuka penegak pandega, dan untuk penegak pandega itu sendiri. Jadi yang memiliki peluang besar itu penegak pandega gitu kan. Jadi tidak dikhususkan tidak ada penghususan siapa nih gitu kan, dari belahan mana gitu kan, dari suku apa, tidak seperti itu ya gitu kan. Tapi semua penegak pandega yang ada di kota Tasikmalaya mempunyai kesempatan besar untuk masuk ke Dewan Kerja seperti itu. Ini suatu opportunity yang bagus kapan lagi gitu? Nah, 5 tahun sekali. Karena mungkin kalau dari segi program kerja nih, apa sih, ada yang baru kah? Nah, dari segi program kerja kita lebih ingin membangkitkan kembali
wawasan untuk pramuka penegak Pandega gitu kan, membangun lagi mental dan juga kader-kader bangsa yang memang sampai saat ini pun karena 2 tahun kemarin kita terus online kan tidak ada kegiatan yang memang sifatnya di lapangan, tidak ada kegiatan yang memang sifatnya meningkatkan mental teman-teman pramuka penegak Pandega yang justru mungkin karena bukan sudah tidak zaman lagi ya berkaitan dengan mental, karena kita itu akan hidup di masyarakat itu kan butuh itu gitu kan, itu yang kita butuhkan gitu kan, tidak bekal hanya sebagai bekal lah ya kita untuk hidup itu kan perlu juga mental yang memang lebih lah secara berpramuka itu yang itu menumbuhkan mungkin mengembalikan lagi pendidikan yang memang ada di pramuka gitu kan, seperti halnya pendidikan pengkaderan, pendidikan dan pelatihan seperti itu. Mungkin selebihnya kalau kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penegak Pandega itu sudah ada di pola mekanisme pembinaan penegak Pandega berkaitan dengan kegiatan program Raimuna, PWD. Nah itu kita pasti adakan lagi berkaitan dengan bagi teman-teman yang penegak Pandega yang aktif di Saka ya kan, kita punya program Peran Saka ya 5 tahun 1 kali itu akbar sebenarnya kan. Nah kemarin juga Peran Saka waktu di periode yang kemarin itu dilaksanakannya online, jadi tidak seru gitu kan, tidak kenal sih ini kalau misalkan kan kalau offline kita di Saka misalkan di Saka Dirgantara kan ke udara TNI Angkatan Udara kan gitu kan, lebih enak gitu kan ketika melihat Saka itu mah latihannya berarti banyak megang pesawat gitu kan, pasti lebih mengenalkan gitu kan secara langsung ya. Jadi mungkin itu sih gitu kan yang memang mudah-mudahan 5 tahun ke depan zaman sudah mendukung dan memang lebih baik lagi lah gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan nah yang pengen diperbaharui itu mungkin Kak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menggabungkan atau lebih merekatkan Dewan Kerja dengan Dewan Kerja Ranting yang ada di Kota Tasikmalaya, karena memang perlunya banyak berkoordinasi dengan para teman-teman yang ada di Ranting. Itu pun menjadi salah satu misi kita, yang memang harus ditingkatkan gitu kan, karena Dewan Kerja Ranting pun lebih dekat dengan masa, maksudnya itu lebih dekat dengan masa, itu lebih dekat dengan penegak Pandega gitu kan, kalau yang ada di kecamatan gitu kan. Kalau kita mah di kota agak jauh gitu kan dari teman-teman yang ada di pangkalan gitu kan, karena yang punya masa itu ketika kita berdewan kerja tetap Kota Tasik, Dewan Kerja Pramuka Kota Tasik tidak akan punya masa kalau misalkan tidak ada pangkalan dan tidak ada gugus depan yang ada di Kota Tasikmalaya ini gitu. Jadi tetap kita pun lebih menumbuhkan lagi potensi-potensi yang ada di Kota Tasikmalaya khususnya penegak Pandega. Berarti dari hasil yang tadi sudah Kak Adib sebutkan ya soal program kerja, mungkin berarti lebih ke ini ya, mencoba untuk bersinergi dengan DKR gitu. Kemudian dengan pangkalan juga, dan juga bisa ini ya mencoba untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ini ya sempat redup juga karena COVID kemarin, karena pandemi kemarin. Tadi sempat sebelumnya ada ini juga ya, ada menyinggung juga nih soal mungkin kira-kira apa sih permasalahan yang sebenarnya permasalahan yang ada di Pramuka, Tegak dan Dega saat ini. Mungkin yang lebih urgentnya tuh apa sih yang dari Kak Adib dan Kamira lihat gitu untuk Pramuka sekarang? Kalau saya sendiri, saya menyadari kalau misalnya dari kesadaran dan antusias anak-anak Pramuka sekarang tuh kurang gitu kan. Jadi kemarin juga mungkin Kak Adib juga sebagai calon tunggal ya dari ketuanya, otomatis kan di situ ada suatu masalah kemana nih gitu kan. Kakak-kakak kok bisa nih nggak ada yang maju untuk jadi pemimpin gitu. Nah kira-kira apa nih kalau dari Kak Adib dan Kamira sendiri? Pengalaman aku ya di DKR, keterkaitan pangkalan itu sesuai yang antusias anak-anaknya tuh susah banget. Terus koordinasinya juga ketika saya menyampaikan
seperti surat dari DKC udah disampaikan kepada pangkalan itu susah banget dikonfirmasinya. Udah bilang menemui pembinanya juga, Bu, gimana ini mau ada kegiatan nih di kota, masa anak-anaknya nggak ada gitu. Kata pembinanya juga susah Neng cenah, karena anak-anaknya tuh nggak antusias gitu Kak. Gitu mungkin di pangkalan itu seperti itu. Jadi antusias yang kurang akhirnya mengakibatkan kurang partisipasinya juga ya. Mungkin karena memang Covid juga kan kemarin karena 2 memang tahun. setelah sebenarnya yang saya rasa itu kan ketika saya masuk di DKC pun sedang kondisi pandemi Covid ya. Sebelum saya masuk DKC ada event yang memang berbiar lah ya di Kota Tasik, itu ada Raimuna dan juga Perkemahan Gurakarya. Nah, pas kegiatan itu pun penegak Pandega masih hadir, masih banyak gitu kan, masih banyak masa penegak Pandega di Kota Tasikmalaya. Nah, ketika datang pandemi gitu kan, mulailah meredup penegak Pandega karena memang ketika pandemi kan segala sesuatu dikembalikan lagi ke gadget, dikembalikan lagi ke online gitu kan. Jadi tidak ada kegiatan di luar, menarik di luar ataupun di lapangan. Nah, mungkin itu salah satu hal yang memang menjadi penyebab daripada faktor menurunnya minat untuk berpramuka gitu kan ya. Minimal kita bisa berpramuka dulu. Ketika sudah masuk pramuka baru kita berbicara ke jenjang Dewan Kerja. Nah, kita berbicara pramuka dulu. Kenapa di Pangkalan memang minat sekarangnya kurang berminat gitu kan teman-teman yang ada di gugus depan. Yang pertama mungkin karena faktor zaman ya Kak, yang memang segala sesuatu sebenarnya itu juga kita harus bisa menyesuaikan gitu tantangan juga. Ya yang menjadi tantangannya itu ya itulah gitu kan, saat ini hadirnya gadget, hadirnya media-media yang memang mempermudah komunikasi gitu kan, malah mungkin bisa disebut disalahgunakan bisa disebut disalahgunakan lah, karena memang teman-teman seusia SMA, teman-teman seusia kuliah itu jadi lebih suka bermain game lah gitu kan, jadi lupa dengan aktivitas-aktivitas yang memang ada di lapangan gitu, karena pramuka itu nikmatnya itu dinikmatinya itu ketika kita ada di lapangan gitu kan. Nah, berkaitan dengan zaman yang sekarang saat ini gitu kan, banyak interaksi, banyak komunikasi melalui media, jadi kurang gitu kan. Nah, mungkin sekarang akan ada upaya dan usaha untuk mengembalikan hal itu. Dan juga di ranah Dewan Kerja pun kemarin sebelum Muspanitra, kita dari Dewan Kerja Cabang pun melaksanakan Monef ke gugus depan ke Dewan Kerja Ranting. Kebetulan saya yang menjadi ketua pelaksana Monef itu banyaklah hal-hal yang memang menjadi temuan di Ranting gitu, karena memang kepengurusannya tidak ada. Nah, itu kan kepengurusannya hilang itu ketika saat pandemi gitu kan, jadi tidak ada regenerasi, tidak ada yang menggantikan kepengurusan. Karena yang namanya berdewan kerja itu seharusnya ketika kita sudah lulus pun tapi masa bakti masih ada, kita harus tetap bergabung dengan menyelesaikan masa bakti itu gitu kan. Jadi tidak hanya saya mah sudah beres sekolahnya, sudah beres kuliahnya, udah we berdewan kerja ge. Tapi tidak seperti itu, kita punya masa bakti. Nah, harusnya menyelesaikan masa bakti itu. Namun yang belum dipahami oleh teman-teman di Ranting itu yaitu gitu kan, mereka tidak paham, belum memahami bagaimana pola di berdewan kerja itu gitu kan. Kalau perihal berkegiatannya mah ya salut lah gitu kan, pasti selalu ada kegiatan-kegiatan yang memang di tingkat Ranting gitu. Namun semakin kesini pengurus-pengurusnya semakin mengikis, semakin terkikis, dan sampai sekarang pun memang di Kota Tasikmalaya yang menjadi kelemahan itu ada beberapa kuartir Ranting yang memang Dewan Kerja Rantingnya itu minim gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu tugas kita nanti ke depan untuk membangun kembali Dewan Kerja Ranting yang ada di Kota Tasikmalaya untuk eksis kembali gitu kan. Bagaimanapun nanti caranya, mungkin walaupun sebuah tantangan juga bagi saya karena itu sulitnya itu begini, berbenturan juga dengan aturan, karena kita Dewan Kerja itu ke bawah tidak ada
pelatihan atau pembinaan khusus untuk Dewan Kerja yang ada di bawah ya, kita hanya berkoordinasi saja gitu kan. Jadi mungkin karena tadi juga dengan berkaitan dengan program ya, karena berkaitan dengan program, nah makanya itu mungkin salah satu statement kita untuk membangun kembali Dewan Kerja yang memang sudah tidak kondusif gitu kan. Seperti itu Kak Sauki untuk PR dan juga kondisi penegak dan pandega sekarang. Namun untuk menjadi solusi mengembalikan pramuka penegak pandega itu mungkin salah satunya ada di Pangkalan, yang memang menjadi titiknya itu di Pangkalan. Teman-teman masuk pramuka dulu kan ya, berkaitan dengan pengisian SKU dan lain sebagainya yang memang harus disesuaikan dengan zaman Kak. Gitu. Karena saat ini tidak akan bisa disamakan dengan zaman dahulu gitu kan. Kalau memang dari cara pengisian SKU, dari cara-cara pelantikan kan harus banyak disesuaikan gitu kan. Kalau untuk anak-anak ataupun teman-teman di zaman sekarang diperbarui ya Kak, harus lebih diperbaharui gitu kan. Banyak yang menjadi hal-hal baru gitu kan, yang sudah ada pun bisa di-upgrade lagi. Mungkin itu sih selebihnya berkaitan dengan kendala-kendala yang memang menjadi masalah di Kota Tasikmalaya gitu kan. Nah, kembali lagi tadi ke minat, yang memang ketika kita sudah membuat hal-hal baru, mungkin akan muncul lagi minat-minat dari para pramuka yang ada di Pangkalan untuk bergabung, untuk masuk ke ranah internal pramukanya itu sendiri. Seperti itu Pak. Di awalnya tetap dari Pangkalan. Ada yang perlu dikaji ulang ya untuk sistem yang ada di Pangkalan sendiri gitu. Sebenarnya dari sana. Nah, terakhir nih Kak, dari Kak Adib ataupun Kamira sendiri, apa sih harapan ke depannya gitu untuk kepengurusan 5 tahun yang akan datang? Harapan saya khususnya dan juga bersama Kamira untuk 5 tahun ke depan itu mudah-mudahan bisa membawa Dewan Kerja ya menuju ke arah yang lebih berkembang gitu kan, lebih berkembang lagi, dan juga bisa meningkatkan kinerja yang memang dari kemarin sudah menurun gitu kan. Jadi nah itu mungkin lebih ininya berkaitan dengan program yang harus dicapai, dan juga kita punya Dewan Kerja Ranting nih 10 gitu kan. Jadi salah satu tujuan saya itu membangun lagi Dewan Kerja Ranting yang ada di Kota Tasikmalaya untuk bisa bersinergi, untuk bisa melaksanakan kegiatan di rantingnya masing-masing. Seperti itu. Dan bisa mengikuti kegiatan kita ya. Gitu. Dan bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang kita laksanakan gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan minatnya bisa lebih ditingkatkan lagi ya Kak. Iya. Jangan memandang pramuka itu kayak gimana gitu. Nah, gitu. Cobalah lihat kayak misal kalian punya motivator, misal kayak Kak Adib ya, mungkin udah pada kenal ya sama Kak Adib. Lihatlah pengalamannya kayak gimana gitu. Sama ya, dengan Kamira pun masih banyak hal-hal yang memang ketika hal yang tidak ada di saya mungkin ada di Kamira. Kita pun sama saling melengkapi juga untuk kepengurusan yang sekarang ya Kamira, karena memang tidak hanya tidak hanya program saja yang kita unggulkan, tapi koordinasi sesama pengurus, sesama anggota, sesama Dewan Kerja yang ada di Kota Tasikmalaya, dan juga mungkin lebih itunya saya harus juga berkoordinasi dengan Dewan Kerja daerah dan Dewan Kerja yang lainnya, yang memang itu menjadi suatu tantangan buat kita gitu kan, karena Kota Tasikmalaya memperbaharui lagi kepengurusannya. Kalau dari Kamira ada tambahan lagi soal harapan mungkin untuk 5 tahun kepengurusan yang akan datang? Harapannya sih mudah-mudahan kita juga bisa bekerja sama gitu, bisa membangun komunikasi sesama anggota DKR ya, dan juga mungkin bisa dari Saka ataupun dari pangkalannya gitu. Nah itu dia kakak-kakak barangkali yang ingin tertarik berkolaborasi bareng bersama, bersinergi bersama, jangan lupa sampai tanggal 1 Oktober pemberkasannya ditunggu dan
Tanggal 89-nya 89 itu ditunggu kehadirannya. Kehadirannya untuk Sosi. Ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol Iya, lagi. iya, betul. Terima kasih Kak Adi, Kak Mira. Sama terima kasih juga telah memberikan kesempatan kita ya buat mengenalkan Pramuka Penegak Pandega. Nah itu dia kakak-kakak. Sekian kali ya dari podcast hari ini gitu. Mungkin kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya lebih seru lagi. Mungkin kita akan ngebahas hal-hal lain yang masih banyak nih yang belum disampaikan juga ya Kak ya gitu. Sampai ketemu lagi di Coconut Podcast selanjutnya. Makasih, dadah. Terima kasih.